ada proyektor, ada Ya, proyektor baru alhamdulillah ada, sudah direkod. dan upload karena belum lengkap fasilitas kemarin, jadi saya lengkapi dulu baru nanti saya upload. Berarti sama kita, Ibu. Oke, Ya. baik Bapak Ibu, apa namanya RPP kemarin atau modul ajar kemarin tolong diperbaiki Bapak Ibu ya, karena begini, artinya kami menilai berdasarkan komponen yang sudah ada. Artinya beberapa kemarin komponen sudah kami berikan masukan terkait modul ajar model pembelajaran karena ada penilaiannya, jadi itu harus tercantum. Kemudian yang kegiatan inti, penutup, kemudian kegiatan pembukaan itu juga ada beberapa komponen. Kemarin sudah saya dan Bu Ade juga berikan clue untuk dicantumkan secara administratif, harus tercantum, pokoknya begitu Bapak Ibu. Jadi penilaiannya, jadi kami kami bisa membantu memberikan penilaian pada Bapak Ibu dengan dengan baik gitu. Jadi kami bantu ada dasarnya gitu Bapak Ibu. Oh, ada kok gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian di hari kedua ini sebelum saya ngecek persiapan Bapak Ibu semua, saya mau konfirmasi dulu kepada Bapak Ibu gimana terkait perangkat pembelajaran, apakah sudah fix semuanya? Insya Allah Pak. Oke. Insya Allah Pak, berdasarkan model ajar yang kita coba kemarin. Allah Pak. Oke, kalau upload nanti dulu Bapak Ibu. Nah, upload masih bisa. Pokoknya sebelum Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran besok, berarti kan masih bisa ada kesempatan untuk upload, kan begitu? Iya. Oh iya Pak. Bu Nurmi, bagaimana Bu Nurmi untuk modul ajarnya Bu Nurmi? Alhamdulillah saya sudah mencoba ngupload itu Pak dosen, tapi mungkin ada nanti saya lagi lupa, jadi saya akan mengirim ulang nanti Pak dosen. Sudah saya upload dari kemarin. Oke. Sebenarnya itu sudah saya revisi beberapa kali saja, kemarin saya kesalahan untuk saya screen itu. Oh, Jadi ya. sebenarnya saya sudah membuatnya, memang masih ada kekurangan sih kemarin itu. Tapi karena tadi saya melihat tadi pagi belum ada penilaian, berarti masih ada boleh diperbaiki. Nanti masih ada saya mau perbaiki dulu Pak, jadi jangan dinilai dulu. Masih ada yang saya mau perbaiki. Baik. Iya. Baik. Alhamdulillah Bu Nurmia, alhamdulillahirobbilalamin. Ini kemudian yang kalau sudah diupload masih bisa di take down enggak Bapak Ibu ya? Bisa Pak, kan tiang sudah Masih take down bisa lagi. Pak. Oke, bisa. Kemarin tiang Kemarin ada informasi nggak bisa dirubah lagi gitu. Aduh. Bisa Pak, selama masih belum dinilai. Terkecuali Baik, kalau baik. sudah dinilai memang tidak bisa Pak. Baik Bapak Ibu. Oh iya. Nah, ini kan saya ingatkan kembali Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila atau P5RA-nya itu di awal tolong itu sudah memunculkan proyek apa? Apakah proyek pengolahan sampah atau proyek yang model kehidupan berkelanjutan atau model wirausahaan. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Maksudnya mungkin itu Bapak yang khusus saya pribadi, karena memang saya belum paham betul terkait masalah pralima itu Pak. Apakah memang di situ kita hanya memasukkan atau menampilkan di situ terkait dengan judul daripada pralima itu, atau memang kita berikan langkah-langkah kegiatan dari pralimanya di situ Pak? Itu maksud saya. Baik, Misalkan Bu. kita mengelola sampah barokah atau misalkan atau peduli dengan lingkungan, apa memang kita masukkan penjabarannya atau sekedar judulnya Pak? Itu loh. Baik, Bu. Untuk yang di PPL 1 ini sekedar judulnya saja, Ibu. Judulnya saja. Ya, jadi nanti untuk yang langkah-langkah pengembangan segala macam itu nanti ada di PPL, ada di minggu ketiga. Iya, betul. Dia punya bagiannya sendiri kalau RP5. Betul Bu Abida. Iya.
Iya. nanti ada porsinya Itu. masing-masing sesuai Ya, dengan terima kasih Pak. Berarti Minggu pada untuk ketiga, PP Pak. 1 LPPL 1 ini judulnya baru judul Bapak ya. ya betul Ibu. Ya. Ya, Jadi terima kasih Bapak. ya sama-sama Ibu. Ya jadi Prakteknya minggu ketiga, Pak ya. ya betul Bu, minggu ketiga. Minggu Pokoknya ini hanya disebutkan saja dulu ya Pak ya, tidak disertakan dengan apa langkah-langkahnya. hanya ya. Disebutkan aja dulu Bu. Soalnya Ya. kemarin sudah sempat copy, tapi sudah sempat dimasukkan ke modul, tapi belum diupload, tapi salah. Akhirnya alhamdulillah sudah. Ya, Iya. artinya disebutkan judulnya aja dulu supaya Bapak Ibu dari awal sudah apa namanya menggambarkan proyeknya seperti Iya, apa. sudah ada gambaran untuk Nanti di minggu ketiga Bapak Ibu tinggal nanti dikonsultasikan lagi kalau nggak salah dengan Pak Edo Dwi Cahyo, nanti dikonfirmasi lagi. Itu pun kalau misalnya mau berubah lagi juga enggak apa-apa, tapi yang jelas tidak ada pengembangan dulu. Oh, gitu Bapak. Terima kasih, Pak. Ini prosesnya memang bertahap. Iya. Harapkan yang paling akhir itulah yang paling bagus. Iya. Oke, Insya Allah kemudian Pak. Bapak Ibu tolong jangan lupa di setiap kegiatan awal pembelajaran itu dicantumkan pretest, ya artinya evaluasi awal. Evaluasi awal. Ya. Mungkin bentuk penjabaran soalnya secara umum dari materi itu mungkin Bapak. Oke, untuk soalnya Bapak Ibu untuk pretest, jadi memang soalnya itu pakai saja soal yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi soal untuk post test bisa digunakan untuk pretest, begitu. Dua kali jadinya, Pak. Pak, maaf Pak sebelumnya. Kita tampilin tapi Pak soalnya di langkah-langkah itu atau bagaimana? Cukup Iya. sebutkan melaksanakan pretest saja, begitu, Bu. Oh, begitu. Ya. Di langkah pendahuluannya itu Pak ya? Ya. Di mana apa? Di kegiatan awal pembelajaran. Di kegiatan awal sebelum masuk kegiatan awal. inti. Ya, sebelum kegiatan Belum inti, masuk Bapak kegiatan Ibu. inti, berarti pendahuluannya kan Bapak ya? Enggak, maunya di Iya, pertanyaan pemantiknya. Maunya di bagian pertanyaan pemantiknya Bapak Iya, misalkan. apa beda itu Pak ya? Pemantik itu dengan ini Itu pemantik postesnya. itu beda dia Postesnya. dengan Beda tes. dia. Oke. Selesaikan dulu Pak dosen coba. Oke, Bapak Ibu, enggak apa-apa. Tenang, Bapak Ibu, tenang. Coba tarik nafas dalam, kemudian hembuskan lagi. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan lagi, Bapak Ibu. Jadi, Maklum Pak dosen. enggak Bu, enggak apa-apa Bu. Saya paham Bu. Saya paham. Enggak, Mbak, dia pergi. Assalamualaikum. Salam. Berkelanjutan namanya. Oke, Bapak Ibu, coba saya jelaskan begini. Kita sambil pelan-pelan. Yang berkaitan dengan pretest ini pokoknya nanti di kegiatan pendahuluan atau di kegiatan awal sebelum kegiatan inti, Ibu cantumkan saja melaksanakan pretest. Cukup itu saja. Oh. Oke. Nah, nanti dalam PPL, dalam pelaksanaan praktik besok, Bapak Ibu, kegiatan itu dilaksanakan. Bapak Ibu kan sudah menyusun modul ajar beserta soal-soal evaluasinya. Betul Bapak Ibu? Nggih, Bu. Nggih, Pak. Nggih. Sudah. Nah, berarti soal-soal itu nanti diminta siswa untuk mengerjakan dulu. Oke. Itu sebagai soal pretest, artinya belum dikasih materi apa-apa, kemudian kerjakan soal yang sudah Bapak Ibu buat itu untuk anak-anak. Kita melihat bagaimana pemahaman awal sebelum Bapak Ibu kasih materi, si siswa itu pemahamannya sampai di mana? Nggih, untuk mengetahui gambaran. Betul Bapak. Itu. Nah, nanti setelah pembelajaran berakhir, kegiatan inti dilaksanakan dengan berbagai model yang Bapak Ibu gunakan tadi. Nah, kemudian di kegiatan penutup jangan lupa ditampilkan namanya melaksanakan post test. Nah, gitu aja. Atau melaksanakan evaluasi, sama saja itu. Ya. Jadi di kegiatan awal pembelajaran sebelum kegiatan inti ditampilkan melaksanakan pretest, kemudian di kegiatan penutup itu harus ada namanya kegiatan post test.
Betul. Jadi Iya. disitulah nanti Bapak bisa menilai kemampuan awal siswa seperti apa, dan setelah Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran, dievaluasi dengan soal yang sama. Bapak Ibu, nggak apa-apa. Dengan soal yang sama, ada peningkatan nggak? Atau malah justru menurun, kan begitu. Wah, iya. Artinya kita memberikan pretest dulu tuh untuk mengukur kemampuan awal siswa, Bapak ya. Betul, Iya, kemampuan. betul. Ya, jadi soalnya sama, soal pretest dan post-test boleh sama, Bapak Ibu. Nggak usah bikin soal baru lagi. Seharusnya soal nanti kan hasil lembar jawaban pretest di Bapak Ibu koreksi, nilainya berapa, anak si A nilainya berapa, si B nilainya berapa, dan total berapa rata-rata nilainya. Kemudian di soal post-test yang sudah dikerjakan di akhir praktik besok, siswa nanti juga dikoreksi lagi berapa nilainya, segala macamnya, rata-rata berapa. Kan begitu rata-rata nilainya. Nah, nanti seharusnya ada peningkatan antara nilai rata-rata pretest dengan nilai rata-rata post-test, kan begitu, Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ya, silakan. Ini di modul ajar yang telah yang susun, jenis pertanyaan atau yang bentuk dia sebagai asesmen diagnostik begitu Bapak? Bisa tidak? Ini kan kita mulai sebelum pembelajaran, jadi kita mendiagnosa dulu peserta didik kita untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa ini terkait materi yang akan kita ajarkan. Nah, bentuk pertanyaan yang Tiang buat niki Bapak sangat umum sekali. Yang pertama, apakah kalian pernah membaca buku terkait dengan akidah Islam? Yang kedua, apakah kalian ingin menguasai materi pembelajaran ini dengan baik? Yang ketiga, apakah kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini dengan metode picture-picture dengan berdiskusi? Itu yang Bapak utarakan tadi, itu kan bukan alat evaluasi, Pak, bukan soal. Dia hanya sebagai kalau saya bahasanya pertanyaan pemantik lah bahasanya begitu. Iya, tanggapan mungkin. Ya, dia sifatnya tanggapan yang tidak ada nilai pasti. Kalau sudah baca apa nilainya, kalau belum baca apa nilainya kan nggak ada nilainya itu, Pak. Pak Asror sudah buat soal, Pak, yang misalnya pilihan ganda atau soal esai sudah. Nah, itu aja, Pak. Itu aja, nanti Bapak mau 5 soal atau 10 soal enggak apa-apa. Kalau begitu mungkin di post-testnya itu karena yang sudah susun 10 soal pilihan ganda, mungkin di pretestnya yang ambil sebagiannya. Ya, enggak apa-apa, Pak. Untuk sebagai percontohan. Jumlah soal di pretest sebaiknya sama dengan soal yang di post-test, Bapak Ibu. Karena kan untuk menilai peningkatannya. Iya, karena artinya yang pertama tadi kan untuk melihat sejauh mana kemampuan sebelum diberikan pembelajaran. Untuk yang kedua kan kemampuan setelah kita memberikan pembelajaran. Jadi memang harus sama, Pak, untuk soalnya. Pak Asror berapa soal, Pak? 10 soal untuk 10 enggak apa-apa, 10 soal enggak apa-apa. Gitu. Nanti kalau cuma separuh yang Bapak tampilkan di pretest, nanti takutnya Bapak kesulitan untuk menilai kemampuan awal dengan peningkatannya. Berapa persen peningkatannya gitu. Misalkan Bapak, mohon maaf, soal post-test ini langsung aja kita kealihkan di pretest juga, gimana kira-kira? Maksud yang di pretestnya sudah mereka kerjakan, nanti di post-testnya kerjakan soal yang sama lagi begitu. Iya, maksudnya. Nggak apa-apa kalau menurut saya, Pak. Sebaiknya memang begini. Sebaiknya memang soal pretest dan post-test itu berbeda, tetapi dengan kadar atau tingkatan yang sama. Gitu ya. Cuma kalau kalau memang menilai kadarnya kan susah, Pak, harus melalui evaluasi soal, harus melalui proses validitas soalnya, tingkat kesukaran dan segala macam, nanti malah tambah pusing. Maka saya ini aja, Pak, saya turunkan aja masalahnya begini. Yang penting ada pretest dan post-test. Soal pretest boleh sama dengan soal post-test, gitu ya, untuk menilai kemampuan awalnya.
gitu. Ya. Karena kalau berbeda pasti nanti Bapak Ibu akan ditagih analisis tingkat kesukaran, analisis Kesukaran, besok, nggih. Sukaran, dan segala banyak macamnya, gitu. Nggih. Gitu. Jadi buat sama aja nggak apa-apa. Asumsinya bahwa ini kan kemampuan awal siswa, artinya sebelum dikasih materi itu pemahaman mereka seperti apa, berapa Nggih. persen Iya. Yang benar ketercapaian mereka jawab. Nggih. Iya. Iya, Misal artinya rata-ratanya misalnya nilainya 60. Terus kemudian ketercapaiannya dari beberapa siswa itu 60%. Terus setelah diberikan materi, diujikan dengan soal yang sama, ya, kemudian nilai rata-ratanya menjadi 70 misalnya. Berarti 60/70 kali 100 misalnya, jadi peningkatannya 10% gitu aja, Pak. 10%. Nggih, Pak. Gitu. Itu lebih simpel kayaknya. Lebih simpel. Simpel, Nggih. Pak. Saya mencoba Bapak Ibu supaya tidak terbebani, pokoknya begitu. Nggih, terima kasih Bapak. Makasih, Matur Pak. nuwun, matur nuwun. Ya, gitu. Intinya Gimana, apakah Bu? Pak ya kalau soal pretestnya tidak ditampilkan di modul? Nggak apa-apa, kan di akhir kan sudah ada soal evaluasi. Iya. Iya. Di Ya, lampiran modul ajar ada soal kan Bu untuk menilai evaluasinya? Iya, ada. Kenapa Pak? Ada. Ada. Pak. Di modul Ada, ajar Pak. kan ada soalnya Bu ya? Ada Pak, ada. Ada, oke. Ada, Ya. Pak. Soal itulah yang seharusnya digunakan hanya untuk post test, tapi untuk digunakan untuk pretest juga enggak apa-apa Bapak Ibu. Enggak Iya. apa-apa. Kan ibaratnya siswa ini kertas kosong untuk materi itu. Nggih. Nggih. Kemampuan awalnya berapa, setelah Bapak Ibu kasih model Materi. itu, materi, model pembelajarannya seperti ini, jadi berapa nilainya? Oke. Nggih. Nanti di siklus kedua juga sama, nanti juga akan demikian Bapak Ibu. Nanti tergantung kebijakan guru pamong dan dosennya apakah boleh menggunakan soal pretest dan post test yang sama. Begitu. Ya. Nggih. Alhamdulillah di sini boleh. Ya, Bapak Ibu. Tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu dosen di PPL 2 tidak memperbolehkan, juga Bapak Ibu nggak bisa untuk menawar lagi. Gitu. Karena itu kebijakan beliau ya Bu ya. Kebijakan Nggih, Bapak. Nggih. Kalau di tergantung kelas kebijakan dosen. ya di kelas ini kan kebijakan saya dan Bu Ade. Nggih, Pak. Nah, Nggih. apa enggak Bapak aja besok jadi dosennya lagi Pak? Jangan Bu, Ya jangan Bu. Allah. Bapak, kenapa harus Ya lagi? kalau harapan sih Bapak Sampai terus akhir sih gitu sampai Pak. Ya, di Pak. Pak modul dosen 3 terlalu ya, Pak. sibuk mungkin. Nah, kita udah Bu, pilih nanti- soalnya ini Pak. Nanti bisa jadi perang Bu di sini Bu. Kalau saya ngajar soal. Kita Oke. udah kudu nyambung ini. Bagi saya Bapak Ibu yang penting alurnya Bapak Ibu paham gitu saja bagi saya. Iya. Dan apa yang saya utarakan tadi tidak melanggar kaidah apapun. Soal pretest dan post test sama itu tidak melanggar kaidah apapun. Ya. Oh iya, Pak. Oke. Itu ya Bapak Ibu, jangan lupa soal pretest dan post test. Pretest masuk di kegiatan awal pembelajaran, post test masuk di kegiatan penutup. Saya. Tuh. Oke. Bisa langsung diperbaiki enggak apa-apa, Bu. Iya. Selebihnya Mohon untuk maaf lagi sekali Bapak. Mohon maaf Untuk- lagi sekali Pak. Iya, Bu. Ayo Bu Elin. Lanjut. Biar saya enggak salah Pak. Ya, biar saya enggak salah. Iya, Bu. Ini mohon maaf lagi sekali nih Pak. Mungkin teman-teman juga mau menanyakan yang sama biar satu Ya. kali nanya. Ini Pak terkait dengan pretest tadi kan kegiatannya di awal kan Pak ya. Ya. Terus urutannya nanti setelah apa ya Pak ya? Pokoknya gini, Bu. Urutannya boleh Setelah begitu begini. Urutan untuk ini apakah pas sebenarnya oleh pembukaan itu? ya, setelah Bapak Ibu buka, salam, terus kebudayaan di sekolah itu misalnya melafazkan sama-sama melafazkan atau surat An-Naba hafalan. atau sama-sama Iya. berdoa atau apapun monggo silahkan. Terus Bapak Ibu mau melakukan yel-yel atau mau melakukan jargon untuk anak-anak supaya anak semangat terserah. Nah, baru lakukan pretest. Setelah itu. Oh iya. Atau kalau Sebelum itu kita agak- menyampaikan materi ya Pak ya. Iya, Materi yang mau diajarkan gitu. iya. Oh, Sebelum materi. Oke.
Atau mau di Iya, iya, iya. postesnya begitu masuk, assalamualaikum, kita bagi tes, beri tes, Iya. nggak apa-apa juga. Kaget nggak Pak apa-apa, siswa. nggak apa-apa. Tapi siswanya yang kaget, Kaget Bapak. siswanya. Bapak ini apa-apa mungkin dia lihat. Belum Ya, apa-apa tapi- sudah Berarti masuknya pretest itu setelah apa namanya pas Belum, Pak, di iya. persepsi Pak ya. Ya, dia persepsi, Bu, betul. Iya, iya. Pokoknya di kegiatan pendahuluan, pokoknya dia persepsi boleh di apa boleh. Iya, iya, iya. Ya, Nah, sebelum kita menyampaikan materi pembelajaran Materi gitu, inti, materi gitu. apa yang akan kita bahas gitu Bapak ya. ya betul, betul, Bu, betul. Oh iya dah. Soalnya, bentuk soalnya nanti instrumen soalnya di mana dilampirkannya, Pak? Di bagian yang Di- mana nanti? Oke, di akhir modul Bu ajar. Sri. Akhir. Bu Sri di modul ajarnya di lampiran akhir setelah kegiatan penutup, kemudian ada evaluasi dalam bentuk soal enggak, Bu? Ada. Maksud Ya saya udah, sama itu aja saja. soal postes sama pretest itu di bagian situ ya, Pak ya? Iya, Bu. Iya, Nggak usah disebutkan itu soal pretest atau postes, itu soal evaluasi aja cukup. Oh iya, iya, Pak. Ya, kita sudah paham semua kalau sudah ada soal di lampiran berarti itu adalah soal untuk evaluasi. Mau digunakan untuk pretest atau postes itu kewenangan dari guru, kewenangan dari Bapak Ibu semua. Oh iya, Gitu. Pak. Ya, pokoknya tenang Bu, ndak usah ini, Masya kita Allah. sambil perbaiki pelan-pelan. Ya, Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas Iya, infonya. baik. Oke, untuk pretest dan Semuanya, Pak. postes sudah paham Bapak Ibu ya? Iya, insya Allah sudah, Pak. Ya Pak. Insyaallah, insyaallah. Oke, baik. Bapak Ibu, sebelum saya mengecek kesiapan Bapak Ibu, saya tampilkan dulu karena tadi ada amanah dari Bu Koordinator Prodi, juga kemarin juga kita sampaikan, kan ini untuk sekalian PTK ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak, iya. Mungkin, Pak. Saya sampaikan begini Bapak Ibu. Sebentar. Ya Allah. Sambil minum nggak apa-apa Bapak Ibu, kopi, teh atau apapun boleh. Oke. Enggak sempat, Pak. Sempet Bu, sempet. Sempet Bu. Tenang aja Bu. Kan. Nggak apa-apa Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya izin share Bapak Ibu ya. Gitu. Iya, Pak. Oh, harus ada visi-visinya. Oke. Tenang Bapak Ibu, tenang. Melihat tabel-tabel seperti ini jangan gugup, jangan takut dulu, tenang. Saya jelaskan dulu. Iya, Pak. Baik. Di modul ajar Bapak Ibu tadi beberapa saya dengan Bu Muizah tadi Ya. kayaknya juga lihat ada evaluasi perilaku belajar enggak Bapak Ibu? Evaluasi. Perilaku belajar. Perilaku Evaluasi belajar. aktivitas belajar. Tidak atau ada apapun kan bentuknya. evaluasi pribadi belajar? Kompetensi sikap sosial saya Pak ada. Apa aja di situ isinya Bu? Saya ada jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong. Bukan Bu, Bisa. bukan. Enggak ada kalau saya, Pak. Nah, kalau saya cuma aktif, Pak, kerjasama, tanggung jawab. Oke. Mbak, bukan. Itu kompetensi Bukan berarti Bu ya, bukan aktivitas Bukan Bu itu, ya. Bu. Iya. Iya. Itu kompetensi. Aktivitas, ya. Baik, begini. Iya, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi apa namanya dalam penelitian tindakan kelas itu kan sebenarnya yang dituju utama adalah peningkatan hasil belajar ya Bapak Ibu ya. Oke. Iya, Iya, Pak. Pak. Betul. Nah, hasil belajar ini ada dampak pengiringnya Bapak Ibu. Sebelum mencapai siswa mengalami peningkatan hasil belajar, pasti siswa itu mengalami peningkatan aktivitas belajar. Karena hukumnya seperti Iya, itu. iya, iya. Iya, iya. Iya, Pak. Oke. Silahkan sholat dulu Bapak Ibu kalau mau ini. Iya, iya, Pak. Lanjut saja mungkin Bapak. Lanjut, Pak. Oke. Nggak apa-apa, saya tunggu Bapak Ibu. Kalau ini kita off dulu sementara.
Ya, Pak. Lanjut aja, Pak. Saya, kita lagi nggak Oke, enggak apa-apa berarti sebentar. Lanjut aja kan kita yang belum masuk waktu juga. Oke, Yuk, nambah keluar belum, Pak? berarti saya lanjut Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Tapi nanti kalau di akhirat jangan ditagih saya Bapak Ibu ya. Dulu Pak TB. Kalau kita kan belum masuk waktu kita Pak di sini. Ayo. Kami yang dari Bima dan Dompu ini sudah masuk. Kalau di Lombok belum azan, Pak. Silakan yang Oke. diambil kalau mau sholat duluan. Iya. Oke, karena ini penting berarti saya berhenti kalau Bapak Ibu mau sholat. Enggak. Biar dilanjut aja dulu Lanjut Bapak. aja, oke. Biar cepat Iya, selesai Bapak Ibu ya. Iya, Oke. Makin Pak. penasaran. Nah, kita. selesai ini dulu baru sholat. Penasaran. Oke, begini. Instrumen ini Bapak Ibu tidak perlu masuk di modul ajar, tidak apa-apa. Oke, ini aman artinya. Tapi ini Bapak Ibu harus nilai. Kenapa? Karena biar sekalian Bapak Ibu melaksanakan PTK. Iya. Oke Iya, ya, Bapak iya. Ibu. Di sini nanti ada nama siswa, Bapak Ibu. Nih di sini yang saya ini itu ada nama siswa. Silahkan Bapak Ibu nanti nama siswanya berapa. Kalau ada 10 ya 10. Ada tinggal ditambahkan aja. Klik nomornya di sini, klik kanan. Nanti ada insert. Nah, dia udah nambah Bapak Ibu. Terus Iya. ya. Terus nah, aktivitas belajar ini menjadi salah satu penilaian dalam PTK. Jadi harus dilaksanakan. Nanti Bapak Ibu tinggal misalnya saya share ini nanti. Iya. Ya, Pak. Oke, di grup diskusi yang di LMS. Apa namanya nanti saya share, Bapak Ibu bisa unduh. Iya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu melaksanakan praktek besok, ya, Bapak Ibu bisa minta tolong salah satu guru untuk membantu mengisi, menceklis. Karena kalau Bapak sambil ngajar, Bapak nggak Iya. bisa sambil menilai. Enggak konsen kayaknya. Konsen, Pak. Betul. Jadi begitu. Jadi minta tolong. Iya, iya. Pokoknya gimana mekanisme Bapak dan Ibu terserah. Terserah Siap. gimana. Ya, saya apa ya? Saya mau bilang tutup mata, tutup hidung lah. Bagaimana? Terserah itu. Yang penting ini ada isi, Bapak Ibu. Iya. Oke, Bapak Ibu kan sebenarnya tahu Iya, Pak. mengisi ini bagaimana. Cuman saya tahu misalnya ada temannya Bapak Ibu malu, kalau ada temannya nanti Bapak Ibu malah ketawa, kan saya juga bingung kalau seperti ini. Jadi silakan kasih instrumen ini kawan ke kawannya. Hei kawan, ini instrumen saya ngajar praktik besok. Tolong kawan ini bantu observasi ke siswanya. Ya, begitu. Dia mau ngintip dari luar, mau ikut masuk ke dalam, mau pakai kamera, terserah gitu Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Iya Pak, iya. Ini sudah menjadi kewajiban dari teman atau kawan Bapak Ibu. Iya. Mau mekanismenya dia sambil di dalam kelas, dari luar kelas ngintip dan segala macam itu sudah menjadi kewajiban beliau, teman Bapak Ibu. Iya, iya, Pak. Misalnya siswanya si A, misalnya ini saya tulis si A. Iya. Kemudian aktivitas yang diamati, misalnya dia aktif sekali. Kalau Menjawab aktif pertanyaan sekali guru. nilainya 4 Bapak Ibu. Ini sangat aktif, 4, Iya. aktif, cukup aktif, kurang aktif. Iya, Pak. Jadi 4 Iya, itu Pak. 4 itu sangat aktif, 3 aktif, 2 kurang aktif, 1 tidak Kurang aktif. aktif. Tidak aktif. Dia sangat aktif, misalnya nilainya dicek saja di sini. Iya. Menanyakan materi, ada siswa bertanya, dia kurang aktif. Nah, gitu Bapak Ibu, dikasih tanda saja. Misalnya. Terus si B misalnya. Di checklist. Ini bukan Bapak Ibu yang melaksanakan, tapi ini nanti teman Bapak Ibu. Iya. Iya Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, nanti di total di bawahnya total skor. Aktivitas berapa? 4 ditambah 3. Berarti di sini 7. Oke. Ini 3 tambah 4 sama 7. Ini juga 7. Ini 6. Ini belum dikasih nilai tadi. Ini 8. Kan begitu Bapak Ibu? Iya. Oke. Ya, totalnya rata-ratanya berapa? Karena siswanya cuma 2, maka 7 bagi 2. 3,5. 3,5. Oke.
3,5. 3,5. Sebenarnya tadi bisa saya buat formulanya dulu, nanti saya coba Bapak Ibu. Oke. Ini berarti 3. 3, 4. 4. Nah, ini kan sudah ketahuan Bapak Ibu. Oke, 3,5 berarti sebentar. Kriteria aktivitas belajar. Oke, ini total skornya Mas, sorry Bapak. Oke. Oke. Total skornya misalnya 3, 43, 10, 7, 10, 13, 17, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Misalnya di sini 17. Kan begitu Bapak Ibu? Iya, Pak. Ya. Oke. Ini kalau skor ini di atas ini si individu per individu, ini 17 ini berarti sudah di atas. Oke, 8. Oke, sebentar nanti ini saya perbaiki dulu Bapak Ibu. Ini kan hanya untuk Iya, Pak, penilaian. ya, Pak. Tapi cara mengisinya seperti ini Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke. Dijelaskan nanti ke temannya cara mengisinya seperti itu. Iya, Oke. Pak. Jadi nanti ketahuan aktivitas ini kan nggak boleh hilang lembar ini karena ini adalah aktivitas belajar siswa pada siklus 1. Pertama. Oh iya. Nanti Bapak Ibu di siklus 2 akan dibuat lagi seperti ini, nanti aktivitas belajar siklus 2. Bandingkan nanti kenaikan aktivitas belajarnya berapa. Oke, paham Bapak Ibu ya? Insya Allah paham. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Alhamdulillah, Iya, Pak, insya Allah, alhamdulillah Pak. Pak Dokter. Oke, ini ada aktivitas belajarnya sudah. Ini jumlah skor aktivitas dibagi jumlah aspek pengamatan. Nah, ini saya salah tadi pembuatannya. Oke. Nanti saya perbaiki dulu. Ini sudah ada cara menilainya sudah ada. Oke. Ini aktivitas siswa, tidak masuk modul ajar tidak apa-apa, tapi harus diisi oleh teman Bapak Ibu. Nah, ini aktivitas guru dalam pembelajaran. Aktivitas guru dalam pembelajaran ini juga ada nilainya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ya. Ini ada penilaiannya. Ini saya ambil dari sumbernya Akib, saya ambil yang paling yang paling mudah dipahami Bapak Ibu. Isinya apa? Oh, sebelum saya isinya, ini juga diisi oleh teman Bapak Ibu. Iya. Oke, lagi-lagi nih teman, Bapak Ibu nggak usah pikirkan ini. pekerja. Ya, pokoknya Bapak Ibu nggak usah pikirkan ini. Ini kasih saja kepada teman, kamu tolong isi saya, kamu bantu saya. Nanti selesai saya PPG, saya belikan mie ayam, kan? Siap, Pak. Siap. Masya Allah. Oke. Ini rentang nilainya Bapak Ibu, rentang nilainya adalah dari 0 sampai 100. Ya, artinya begitu. Jadi kalau mau dapat baik atau sangat baik sudah bisa nilainya berapa sudah ketahuan Bapak Ibu. Oh, ini persentase Bapak Ibu ya. Sebentar, ini jumlahnya berapa ntar? 1, 2, 3 ditambah 6, 9 tambah 2, 11. Ini berarti 11. Oke. Oke, berarti persentasenya. Oke. Ini skornya, sorry maaf, saya ulang Bapak Ibu, maaf. Ini skornya juga rentangnya bisa terserah 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Atau kita tetapkan saja 1 sampai 4 Bapak Ibu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Berarti kan skor maksimalnya 44 Bapak Ibu ya, karena ada 11 item Bapak Ibu ya. Iya. Oke, ini misalnya ada nilai 4, nilainya 3, ada nilainya 5, sorry 4. Sampai 4, 2, 3. Misal kita kasih nilai 4 semua Bapak Ibu. 44. Oke, berarti kan 44 dibagi 11 dikali 100. Berarti kan skor perolehan dikali skor total dikali 100. ya. 44 bagi 4, 1 Bapak Ibu kan?
Iya, berarti 1/100. 100. Berarti nilainya sangat baik, nilai tertinggi. Kan begitu? 100. Nggih. Ibu Ya. gurunya pintar. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini kan saya contohkan pakai soal NHT. Mau kayak model NHT. Iya. Oke. Oke. Ini kan NHT ini Bapak Ibu. Menjelaskan Iya, Pak. materi, membagi siswa, Siswa. memberikan arahan, memberikan soal, memanggil nomor, menyimak representasi, dan segala macam. Nah, kegiatan ini langkahnya Bapak Ibu disesuaikan dengan langkah model Ibu ada berapa? Iya, iya. Oke, kalau misalnya yang Pak Asror, langkah picture and picture, misalnya langkahnya ada 10 misalnya. Misalnya di Berarti sini langkahnya ada 10. Nggih. Maka 3 ditambah 10, 13 ditambah 2, 15. Jumlah semuanya 15. Nilai maksimalnya 4. 15 bagi 4, 60. Nilai maksimalnya 60. Karena 15 kali 4. Iya. Oke? Nggih, Pak. Oke, artinya jumlah Itu tentang keluar tadi. Jumlah kegiatan inti ini ya sesuai tergantung dengan- jumlah kegiatan intinya. nggih. Ini ya sesuai dengan yang di modul ajar. Iya, Bu. Ya. Sesuai dengan yang mau Modul di modul ajar yang ajar, dibuat. sesuai dengan yang di langkah pembelajaran Bapak Ibu. Bukan Langkah modul ajar, di langkah pembelajaran. model Iya, Iya, pembelajaran. langkahnya. Ya. Iya, di intinya. Modul ajar biarkan sudah menjadi modul ajar. Itu kan ketetapan dari langkah-langkah yang ada persepsi dan segala macam. Nanti Bapak Ibu malah bingung. Oke. Ini pokoknya Bapak Ibu langkah ini menyesuaikan jumlah langkah yang ada di model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Nggih. Oke. Misalnya Berarti- saya menggunakan TGT kemarin itu, Pak, kalau nggak salah langkahnya ada 5, ada 6. Berarti itu yang di kegiatan inti ini ya, Pak ya? Oke, Bapak Ibu, misalnya Bu Eliza TGT. TGT langkahnya Ya. misal ada 5. Ya. Ya. Berarti 5 di situ di kegiatan 5. inti. 5 ditambah 2. Berarti 7. 8, 10. 3 ya. tambah 5 tambah 2. Ya, ini 3 berarti tambah jumlah 5 10. tambah 2. Skor Nggih. maksimalnya iya. berarti 10 kali 4 kan Ibu? Iya, Iya. 40. Berarti 40. Ya, tambah 3 di Nilai atas. maksimalnya berarti 40 dibagi 10 kali 100. Berarti ada nilainya 100. Tetap 100, Pak. Ya, misal ini yang menilai ada 3, Kalau nggak haus. ada 2, Kalau- ada 1, ada 2, misalnya begitu ya. Iya. Nilai maksimalnya misalnya cuman nilainya cuman dari teman Bapak Ibu yang menilai nilainya cuman 38 misalnya. 38 dibagi 10 berarti kan 3,8. Kali 100. 38 bagi 10 berarti berapa, Bu? Eh, Berapa, Pak? Nggak saya dapat. 38 dibagi Oh, 10. sorry. Bukan 38. 38 bagi 40. Kan nilai maksimalnya 40 ini Bapak Ibu. 40. Nggih. 0,95. Berapa, Bu? 100. 0,95. Dikali 100 terus, Pak ya? Ya, kali 100 berapa jadi, Bu? 95, Pak. 95. 95. 95 berarti aktivitas guru sangat baik. Sangat baik. Oke, masih sangat baik. Misalnya dapat misalnya 20 ini temennya kejam sekali misalnya, ada dendam pribadi misalnya. Insya Allah kita nggak suruh itu, Bapak. Baik. Tadi dibeliin Disuruh nilai, Pak. Misalnya ada dendam pribadi atau cintanya pernah ditolak ini misalnya Bapak Ibu. Ya sudah. Jangan Ngasih suruh total mantan, nilai, jangan suruh mantan. total nilainya 25 misalnya Bapak Ibu. Dia kasih nilai 2, kasih nilai 1, kasih nilai 2, kasih nilai 2 misalnya. Jadi totalnya cuma 25 25. kali 10. 25. 25. Bu Eliza Bagi, tadi. Pak. Dibagi 10 Sedangkan kali totalnya 100. sedangkan totalnya itu tadi ada 40. Berarti kalau Iya. dia ngisi 4 semua 40. 25 dibagi 40 kali 100 berapa Bapak Ibu? 25 dibagi 40. Kali 100. 62,5.
62. 62. 62. Wah, ngasih nilainya cukup. 62,5. Ya, Saya nilainya berada cukup di posisi berarti. cukup. 62. Cukup, betul. Cukup. Mantannya masih baik berarti. Mantan suruh. Oke, jadi begitu cara Bapak Ibu ngisinya ya. Nggih, Pak. Ya, Oke, Pak. ini lagi-lagi saya tegaskan aktivitas guru dan aktivitas siswa ini tidak perlu masuk modul ajar, tetapi nanti diberikan kepada teman supaya nanti bisa temannya menilai. Nggih. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, tolong dipastikan setelah temannya mengisi, dilihat lagi. Jangan sampai Bapak Ibu dalam kategori misalnya kurang aktif, atau misalnya sangat kurang. Tolong itu diperhatikan betul Bapak Ibu. Iya. Nggih, Pak. Ada yang Pak. tidak baik, Ya. baik cukup. Jangan suruh mantan aja, Pak. Nanti. Jangan Nggak suruh ada mantan mantan sama di jangan sekolah. suruh musuh saja, Pak. Oke. Bapak, maka Ibu harus benar-benar mencari teman yang benar-benar apa kalau kata anak zaman sekarang bestinya Ibu lah siapa gitu. Nggih. Pak, silkernya 4 kita, semua dikasih Pak silkernya ya. kita. Biar dikasih 4 semua. Iya, betul Bapak Ibu. Oke lah, kalau di PPL 1 ini masih ada nilainya 3, nilainya 4, enggak apa-apa. Yang penting intinya Bapak Ibu, nilai observasi di PPL 1 dan nanti di observasi di PPL 2 harus ada peningkatan. Oh, nggih. Ya, nanti di PPL 2 juga akan di teman-teman Bapak Ibu masih Bapak Ibu butuhkan itu untuk mengisi ini lagi. Iya, iya. Ya. Berarti Bisa dengan teman yang aktivitas siswa sama, dengan Pak. guru ini di PPL 2 itu harus ada peningkatan begitu, Bapak? Observator, Pak, observi. Ya, masuk yang kedua aktivitas ini dari guru dan siswa ketika di sini misalkan kategori rendah lah dikasih nilai, berarti di yang kedua Niki harus memiliki peningkatan begitu. Ya, betul. Nah, di keduanya ada peningkatan. Kalau Ya, di sini betul. sudah bagus terus nanti di yang keduanya kurang, itu masalah nggak kira-kira Bapak? Nah, itu masalahnya Bapak Ibu. Jangan sampai menurun Bapak Ibu. Kalau menurun berarti pembelajaran Bapak Ibu gagal. Paling tidak kita bisa mempertahankan Pak ya. Mempertahankan, Oke. Pak. Berarti di sini Bapak Ibu untuk yang PPL 1 ini minimal nilainya 3 lah Bapak Ibu. Iya, Lima, jangan nggih. sampai Nggih, 4 Pak. dulu, Iya, jangan Pak. 4 Ya. semua dulu. 4-nya baru ada 5 item atau 4 item 4 boleh. Nggih. Minimal ini 3 lah. Iya. Tapi kalau yang di PPL 2 nanti kita hajar kawan kita gimana caranya nilainya lebih Supaya Nggih. 4 semua. Dari 1 mangkok mie ayam jadi 2 mangkok, Bapak. Kemarin 1 mangkok jadi 2. Iya Bapak Ibu ya, pokoknya intinya begitu. Lagi-lagi saya ingatkan Bapak Ibu, kegiatan intinya ini harus sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Ya kan sudah searching di internet kemarin, sudah nyari di internet langkahnya, misalnya kalau picture and picture ada 5, maka pindahkan saja copy, pindah ke sini. Oh, nggih. Ya. Kegiatan awal dan penutup jangan diganti-ganti. Ya, Pak. Nggih. Oke, Iya, kegiatan berarti awal dan sudah- penutup jangan diganti-ganti. sudah Cuma yang mutlak. berbedanya di kegiatan inti, udah mutlak. Nggih, Pak. Nggih. Dan kalau bisa Bapak Ibu di PPL 2 nanti pertahankan pakai instrumennya seperti ini aja. Nanti saya coba komunikasi dengan si siapa namanya Pak Nurholis untuk PPL 2 untuk tetap mempertahankan instrumen ini supaya kesinambungannya tetap. Iya. Tuh. Lanjut. Iya, Pak. Jadi Ibu nggak buat instrumen baru lagi, Ibu nggak nyari lagi. Kita juga sudah paham gitu. Ya, gitu Bapak Ibu. Nggih, Pak. Iya, Pak. Oke. Ini supaya nggak bingung kriteria saya hapus saja ini. Nggak usah kasih kriteria, nggak apa-apa. Enggak, kalau misalkan kita kasih ke nilai kriterianya, kira-kira batasan nilainya berapa, Pak? Batasan nilai lulus, Bu, kriteria. Kalau Ibu dapat masih 1 1 ya sampai masih 4. dikatakan tidak lulus. Masih 1 sampai 4. Iya. Ya Bu, 1 sampai 4 Bu, biar nggak bingung. Nggih, Pak. Nggih.
sama dengan 1 sampai 4. Iya. Biar nggak bingung, ini aktivitas guru, oke Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Ya, Pak. Ini aktivitas siswa juga sama, nilainya 1 sampai 4. Oke. Iya, Pak. Berarti ini saya ganti saja biar enak begini Bapak Ibu. Sama saja. Oke, sebentar. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu, sebentar. Ini tadi dibuat. Oke, begini. Assalamualaikum Pak Dokter. Mohon maaf baru hadir. Ya, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu saya terlambat. Waalaikumsalam, Ya, Bu. Bu Ade. Iya. Assalamualaikum, Bu. Ini masih Bu yang untuk lembar observasi. PTK. Ya, PTK. Oh, iya Pak. Maaf Bapak Ibu, tadi sekiranya ada kesalahan Bapak Ibu. Dia mintanya kriterianya 5 Bapak Ibu. Maaf. Dia berarti skornya nilainya 1 sampai 5 Bapak Ibu. Iya, 1 sampai 5, Pak. Berarti bukan 4 ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, Pak. Berarti nilai maksimal misalnya menggunakan model NHT, sorry maaf. 11 kali 5 berarti 5 Bapak Ibu ya. 55. Iya. Jadi ini kasih nilai 5, misalnya 4, misalnya 3, misalnya 2. Oke. Jadi kalau teman Ibu ngasih nilai 25 misalnya, 25 dibagi 55 dikali 100, maka itulah kategorinya nanti di sini prosentasenya. Oke. Oke ya, Bapak Ibu cuma ganti nilai 4 sampai 5 aja ya Bapak Ibu. Oke, Pak. Oke, Bapak Ibu. Nah, aktivitas belajar siswa kalau menurut pendapatnya Akib ini cuma ada 4, jadi bukan 5 kategorinya. Oke. Nanti tinggal di checklist saja nilai totalnya di sini. Nanti akan saya simulasikan, saya kirimkan di diskusi ya Bapak Ibu. Iya, Pak. Nanti download di LMS. Nanti rentangnya saya perbaiki dulu ini nanti. Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, Pak. Siap. Iya, Bapak. Cepetan aja kirimnya Pak, biar kita cepat ngeditnya. Oke, baik. Siap Pak. Yang jelas dipastikan Bapak Ibu nggak akan mengisi ini. Bapak Ibu cuma mengedit nanti nambah nama siswa dan segala macam. Nanti Bapak Ibu minta tolong teman, bukan Bapak Ibu yang mengisi. Nanti malah pusing sakit Bapak Ibu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, nanti segera saya edit nanti Bapak Ibu setelah kita selesai perkuliahan. Ditukar dengan 2 mangkok bakso. Ingat Bapak Ibu, selama proses penilaian Bapak Ibu harus menjaga mood teman Bapak Ibu, harus menjaga perasaan. Semoga bisa membantu. Yang dipilih harus bestie. Bestie, betul. Bestie. Oke, karena Bapak Ibu punya kewenangan memilih teman yang untuk sebagai partner, maka silahkan cari teman yang sebaik-baiknya. Justru saya yang pusing sekarang Pak. 2 teman saya yang lumayan paham IT sedang sakit keras. Waduh, ini Bapak Ibu, waduh ini Bu. Jadi teman-teman yang lain udah disuruh megang laptop aja. Udah takut apalagi mau buka IT. Oke, baik. Bapak Ibu, untuk hasil belajar kan sudah nggak perlu semua tergantung dari Bapak Ibu ya, tidak perlu saya jelaskan ya. Misalnya Bapak Ibu soalnya hasil belajarnya soalnya ada 10, maka kalau benar semua nilainya 10, kan sudah paham kalau hasil belajar Bapak Ibu ya. Iya Pak. Iya Pak. Yang hasil belajar ada yang belum paham Bapak Ibu? Oke, saya rasa sudah paham semua.
andai pun soalnya isai 5 soal isai misalnya satu soal nilainya 20, maka kalau benar semua 20 berarti Iya, Pak. Jadi 100. 100. Oke. Kalau hasil belajar saya rasa Bapak Ibu lebih paham. Ya. Insya Allah, Pak. Oke. Baik. Bu Ade. Iya Pak, saya Ya, Bu Ade tadi untuk PTK, untuk instrumen saya sharing dengan Bu Ade sudah saya gambarkan untuk aktivitas belajar guru, aktivitas belajar siswa. belajar siswa ya. Artinya kan itu Iya, di luar modul ajar nggak apa-apa Bu ya. Itu kan Iya, nanti nggak apa-apa Pak. terus hasil belajar kan tergantung dari peserta ini semua. Betul. Nah, untuk yang persiapan belum saya bahas tadi malahan Bu. Nanti kita bahas bareng-bareng Bu ya. Oh gitu, ya. Ya. Oke. Bisa izin sholat, Pak. Oke, silakan. Oh iya. Silakan Bu. Saya juga izin sholat, Pak. Silakan. Azan di lomba Pak. Bu Ade ini mau apa namanya satu-satu ngecek kesiapannya atau gimana Bapak untuk Bu Ade? Kita ini kan dulu apa-apa yang perlu disiapkan, nanti baru kita ngecek kawan-kawan mungkin satu persatu gitu ya Pak ya. Oke. Apa-apa yang perlu disiapkannya dulu seperti itu ya Pak ya. Ya, Ibu. Itu Ya. Ibu yang menyampaikan ya Bu ya untuk yang persiapan. Ya, iya Pak. Oke, baik Bu. Ya. Monggo silakan setelah ini Bu Ade. Ya, ya Pak, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya terlambat. Kebetulan ada siswa yang belum dijemput oleh orang tuanya, jadi mau tidak mau saya harus menunggu dulu sampai anak ini dijemput oleh orang tuanya. Enggak, Bu. Gitu. Ya Bu, enggak apa-apa Bu. Itu kewajiban yang utama Bu. Enggak. Iya, betul. Bapak Ibu, langsung saja untuk persiapan praktek besok atau mungkin ada yang bisa dilaksanakan hari ini ataupun besok ya Bapak Ibu. Yang pertama ya seperti Pak dosen tadi sampaikan kita harus mencari partner. Yang pertama partner ini adalah partner yang untuk memvideokan Bapak Ibu. Nah, untuk yang memvideokan usahakan jangan anak-anak Bapak Ibu, tetap teman sejawat di kantor, guru, siapa yang mungkin tidak ada jam. Terus usahakan ketika memvideokan itu menggunakan tripod atau tongsis Bapak Ibu, jangan HP dipegang langsung seperti itu. Karena kadang mungkin kita pegal terus ada masanya mungkin kalau kita pakai tongsis itu atau bukan tongsis ya apa tripod ya, yang tripod yang bisa diberdirikan di belakang itu lebih enak Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah ketika kita akan memvideokan, usahakan kita briefing dulu Bapak Ibu. Briefing dengan anak-anak, briefing juga dengan kawan yang akan kita videokan, yang siapa yang akan memvideokan Bapak Ibu. Nah, usahakan nanti yang pertama divideokan itu adalah posisi pintu Bapak Ibu. Ya, jadi usahakan pintu itu masuk ke video dalam keadaan tertutup Bapak Ibu. Kenapa? Karena fokus anak-anak akan buyar ketika pintu itu terbuka Bapak Ibu. Ya. Belum Ada mulai di luar ya. yang main bola itu fokusnya akan buyar dia. Makanya usahakan nanti pintu kelas dalam keadaan tertutup. Yang memvideokan itu harus paham, maksudnya paham di sini yang divideokan tidak monoton hanya gurunya, tapi dia bisa berjalan-jalan, memvideokan ke anak-anak sekitar kelas dan sebagainya. Nah, misalnya nanti ada games kartu atau ice breaking dan sebagainya itu jangan lupa dimasukkan ke dalam video. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kan mungkin harus sudah latihan dulu ya Bapak Ibu ya sebelum kita membuat video karena mau tidak mau ketika kita divideokan itu pasti ada grogi-groginya gitu juga ya walaupun kawan sendiri ya kan ya Bapak Ibu ya. Enggak, Bu. Jadi minimal kita sudah ada latihan dulu di rumah, sudah matang dulu lah apa saja yang akan disampaikan dan sebagainya. Urutan-urutannya apa ketika di apersepsi itu kan biasanya banyak ya Bapak Ibu di apersepsi itu penting.
dilanjutkan ke kegiatan inti sampai penutup. Itu jangan lupa juga ketika kita latihan itu dimulai di menit juga Bapak Ibu supaya kita nanti ketika praktek benar-benar di lapangan itu sudah maksimal gitu supaya tidak terlalu lama misalnya dan sebagainya ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya ketika sudah kawan sejawat sudah, latihan kita sudah, jangan lupa dengan kalau kita menggunakan proyektor itu sudah disiapkan tentunya sebelum kita take video itu proyektor sudah siap Bapak Ibu. Kecuali kalau misalnya kita menggunakan kartu atau karton yang berisi gambar dan sebagainya itu mungkin bisa dadakan dipasang di papan tulis. Kalau untuk proyektor kita harus siap dari awal ya Bapak Ibu ya. Itu. Kalau yang belum ada proyektor, ya memang kemarin saran dari Pak dosen kalau bisa diusahakan Bapak Ibu supaya hasilnya lebih maksimal seperti itu, ya. Nanti ketika video sudah jadi kan bisa kita edit ya Bapak Ibu ya, bisa misalnya kelamaan, bisa dikurangi itu bisa kita edit dulu. Atau nanti ya kan bisa pakai apa namanya aplikasi Kain Master ya. Bisa ya, pakai itu juga bisa. Misalnya nanti kalau kepanjangan dan sebagainya. Yang penting hal-hal yang penting harus kita bawa, kita siapkan itu sudah mulai kita pikirkan dari sekarang. Terus yang penting juga karena kita ini guru, Bapak Ibu, penampilan kita di depan anak-anak itu juga performanya penting. Kesesuaian pakaian misalnya ya, kita menggunakan sepatu itu termasuk ke dalam penilaian Bapak Ibu. Ya, jadi usahakan nanti ketika kita akan tampil di depan anak-anak, pakaian kita benar-benar disesuaikan gurunya itu benar-benar harus pas begitu, Bapak Ibu ya. Untuk teknis di apa namanya ketika pembuatan video mungkin kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Karena hari ini hari kedua memang untuk apa ya? Mengecek kesiapan Bapak Ibu untuk perangkat besok praktek. Nanti aja yang kira-kira Bapak Ibu mau tanyakan bisa ditanyakan dulu ke kami hari ini. Nanti mungkin ada masukan dan sebagainya Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sudah siap praktek ya Bapak Ibu ya? Iya, Bu. Udah ada yang praktek hari ini? Insya Allah, siap. Sudah ada. Rencananya mau sekarang. Oh gitu, ya bisa jadi kan kalau misalnya sekolahnya yang di pondok pesantren kan anak-anak itu ada terus setiap hari misalnya itu sampai sore ada itu bisa dilakukan kapanpun. Tadi saya mengecek LMS Bapak Ibu baru 3 orang guru yang mengirimkan RPP ya di ini. Baru saya cek 3 orang tadi sudah saya cek tapi belum saya nilai baru saya cek saja. Iya, Yang Bu, lain mudah-mudahan maaf. segera ya. Iya Bu. Maaf Bu, sebelumnya termasuk saya yang sudah mengirim itu. Cuma tadi Iya. saya sudah ngomong sama Pak Prof, kalau bisa jangan dinilai dulu Bu, soalnya Iya. masih ada yang mau saya perbaiki. Iya. Belum Terima dinilai kasih, Bu, Bu, baru saya sebelumnya. cek tadi. Iya. Ya, nggak apa-apa Bu. Silakan nanti yang mau diperbaiki dulu, diperbaiki apa yang kurang. Masukan-masukan kemarin saat kita review, itu bisa diedit dulu Bapak Ibu, diperbaiki dulu sebelum kita upload ya. Kalau bisa mudah-mudahan hari ini RPP-nya sudah siap, jadi besok tidak gupek lagi untuk Tidak ini menumpuk RPP. tugasnya. Iya. Iya, Bu. Ini Bu. Begitu Bu, ini terakhir jadi semangatnya harus ekstra luar biasa Bu. Gitu. Iya, Mohon maaf Bu. Iya Pak. Mau nanya. Aja, Bu. Halo. Pak. Ya, silakan. Ini kan kita linknya ada di Jumat. Jadi tapi bisa lah kita kondisikan anak-anak kan. Maksud saya adalah antara PPL 1 dan PPL 2 bisa nggak kita pakai siswa yang berbeda? Mungkin PPL 1 kita pakai yang putra atau yang PPL 2 kita pakai yang putri.
Apakah bisa seperti itu? Apakah harus sinkron dari PPL 1? Siswa yang kita gunakan itu harus saja. Oh, eh, bisa tidak masalah Pak, karena memang tidak ada siswa yang sama, tidak ada. Eh, saya ketika kemarin PPL itu juga menggunakan dua kelas yang berbeda dari PPL 1, 2, 3 itu menggunakan kelas yang berbeda. Nggak apa-apa Pak, boleh. Yang penting ketika kita berganti kelas, otomatis kan kita akan 2 kali briefing dengan anak-anak. Maksudnya mengajak anak-anak kerjasamanya itu 2 kali. Pertama kelas ini kita ajak kerjasama dulu, Iya, benar kita Bu. kasih gambaran seperti apa dulu, baru kita pindah lagi. Nanti ketika PPL 2, PPL 3 pindah lagi seperti itu. Nggak apa-apa Pak, kalau memang tidak bapaknya tidak repot, tidak apa-apa. Kalau Bapak tidak repot. Kalau saya sebenarnya kemarin karena kepepet harus pindah kelas begitu, jadi saya pindah kelas Pak. Sebenarnya enak tidak Pak? Karena dari awal kan anak yang dari PPL 1 itu kelas itu sudah kita briefing dari awal, harus misalnya ketika ice breaking dan sebagainya itu mereka sudah bisa, sudah enak diajak kerjasama gitu. Kalau kita pindah kelas kita ini lagi melatih lagi kayaknya gitu. Iya, kayak pemula Nggak lagi, apa-apa Bu. gitu ya Pak dosen, boleh ya Pak dosen ya? Iya, kalau Boleh begitu Bu, boleh. sip lah, Bu. Enggak, Oh, Boleh. gini, maksudnya adalah Mm. soalnya kan kita ngajar siswa kelas 7 itu kan jumlah kelasnya yang laki kan dipisah sama yang perempuan. Akhirnya nanti kok yang perempuan saja direkam begitu. Kita dong juga yang laki-laki pingin. Cemburuan sosial. Oh, itu boleh Pak, boleh sekali Pak, tidak apa-apa. Oke, Boleh. Pak Boleh, Iwan, sebenarnya boleh sekali, artinya mau beda kelas, beda siswa juga enggak apa-apa. Tapi yang saya dan Bu Ade khawatirkan, Pak Iwan nanti harus 2 kali memberikan penjelasan, harus semuanya serba kerja iya, 2 Pak. kali. Serba ulang lagi. Kayak 2 kali pelatihan. Iya. Tapi kalau Pak Iwan sanggup, artinya Pak Iwan strong orangnya, misalnya kuat, enggak apa-apa, Pak. Yang penting bisa kan? Yang penting bisa, Pak, bisa. Cuman ya kalau Pak Iwan, saya takutnya Pak Iwan sakit aja. Mudah-mudahan tetap Dia sehat. nggak pernah sakit, Pak. Oke, itu Bu Ade dari saya. Akan tetapi nanti kalau di PTK, nanti kan kita gunakan satu kelas saja kan. Iya Pak. Iya nggak apa-apa Pak. Terima Biar kasih, Pak Iwan pindah kelas, kita nggak usah pindah kelas. Ya, Pak Iwan, tapi kalau PTK-nya berarti 2 kali kerja juga, Pak. Harus menjelaskan Iya, jadi ulang. iya. Itu Kan Pak memang harus Iwan. ditampilkan semua Kayaknya di harus PTK-nya itu, Pak. Dan proyek Kenapa, Pak Iwan? P5 Iya, 2 kali RA-nya kerja. 2 kelas. Harus pilih yang nggak mana apa-apa, gitu. Pak. Oke, nggak apa-apa Harus kalau nggak apa-apa. mikir-mikir itu, harus mikir dulu. Ya, dipertimbangkan Sekarang- Ya, dulu, Pak Iwan Pak nggak usah Iwan. mikir, emang Pak Iwan mikirnya begitu. Oi. Iya, dia mikir kasihan yang laki-laki itu kepingin sekali masuk video gitu loh. Iya. Kalau bahasa Lombok dikirain kita belang nanti, Bu. Sukanya sama yang cewek. Oh, Belang sebentar nggak apa-apa, Pak. oh, berarti di Pak Iwan itu pisah-pisah ya kelas perempuan, kelas laki-lakinya Pak Iwan ya? Iya, pondok kan, Iya. dia mereka pondok. Bu, kita pisah di sini. Oh, Tapi gurunya nggak dipisah, Bu. Tetap ada yang perempuan yang ngajar. Nggak gabung kalau gurunya. Kalau begitu yang izin sholat dulu, Bapak. Ya, silakan, Pak. Oke, sambil nunggu Bu Ade, jadi tolong dipertimbangkan lagi kalau misalnya harus dua kelas gitu Bapak Ibu ya, lebih baik 1 kelas. Nanti Bapak Ibu pasti akan kesulitan ketika jumlah kelas siswa di siklus pertama
di modul ajar pertama jumlahnya berbeda dengan kelas di modul ajar kedua. Nanti repot lagi untuk penilaian aktivitas belajarnya, aktivitas gurunya, hasil dan Iya. belajarnya itu efeknya memang panjang sekali. Sementara waktu kita cuman 8 hari. Nanti Pak Iwan juga pasti nanti bingung juga dengan P5RA-nya mau yang kelas laki-laki atau yang kelas perempuan begitu. Jadi sementara selama 8 hari ini diintervensi dulu lah satu kelas saja kalau menurut saya. Tapi kalau Pak Iwan Iya, Pak. Memang kita mikirnya cukup satu kelas, Pak. Oke, tapi semua terserah si Bapak Ibu gitu. Kita menawarkan alternatif. Kalau Bapak Ibu mau mengambil alternatif yang lebih terjal ya enggak apa-apa gitu. Gitu. Oke, kemudian itu tadi Bapak Ibu balik berarti setidaknya dari Bu Ade tadi memang harus ada satu orang yang mengkamerakan, yang harus standby, memberikan mengambil gambar lah Bapak Ibu, menggunakan tripod atau menggunakan tongsis begitulah. Kemudian harus ada satu orang lagi yang menilai, mengobservasi dari aktivitas guru dan aktivitas belajarnya. Berarti harus ada 2 orang, Bapak Ibu. Oke, monggo Bu Ade dilanjut. Iya Pak, tanya jawab aja kayaknya Bapak Ibu nanti kalau apa yang ini biar tanya jawab Bapak Ibu, silakan. Oke, saya sambil nunggu Bapak Ibu bertanya, pastikan guru dan Bapak Ibu semua dan si siswa itu juga terambil gambarnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di berbagai tayangan YouTube para praktikan atau mahasiswa PPL yang online itu mereka mengambil gambarnya dari belakang. Dari belakang, sesekali pindah ke depan, tapi lebih banyak dominan itu kameranya di belakang. Iya. Sebenarnya kalau tidak pakai teman untuk ngambil video juga bisa, tapi Bapak Ibu harus menyiapkan kamera lebih dari satu. Di belakang satu misalnya atau di depan satu misalnya. Begitu. Jadi nanti videonya tinggal diedit gitu. Pokoknya yang penting ambil video dulu, Bapak Ibu ambil video dulu. Nanti edit, nanti kita dampingi lagi edit. Bisa pakai KineMaster, bisa pakai Canva, bisa gitu. Nanti kita dampingi lagi. Sampai nanti kalau video filenya besar sekali, bagaimana tidak mau diupload dan segala macam, kita nanti juga dampingi untuk mengompres file videonya supaya size-nya bisa diupload dan size-nya relevan untuk diupload. Jadi nggak besar size-nya begitu. Iya, Bapak mau tanya Pak. Mungkin saya kemarin kurang dengar penjelasan dari Bapak, Ibu. Untuk durasi waktu mulai persepsi sampai penutupnya kira-kira berapa puluh menit Pak? Biar nanti bisa diatur, pasti bisa teman-teman juga kita ambil kameramennya. Durasi waktunya Pak, apa cukup 15 menit untuk keseluruhan kegiatan itu atau bagaimana? Misalkan untuk persepsinya 10 menit, mungkin untuk kegiatan intinya 15 menit mungkin, atau penutupnya berapa? Ini Bu, untuk keseluruhan itu 15 menit Bu, minimal 15 menit, paling lama hanya 30 menit, kayaknya nggak sampai. Kalau 30 menit itu nanti videonya nggak bisa ke-upload semua sepertinya begitu Bu. Jadi kita nggak bisa di persepsi 10 menit, nggak bisa Bu, nggak bisa. Memang semuanya cepat dia Bu, nggak bisa terlalu lama. Kalau saya dulu hanya 16 menit Bu. Saya dulu bikin PPL 1, 2, 3 hanya 16 menit. Jadi
pintar-pintar kita memaksimalkan di persepsi itu Maksudnya. semuanya bisa masuk semua dalam waktu misalnya hanya 5 menit misalnya. Nah, itu maksimalkan di kegiatan inti Bapak Ibu. Ada misalnya dia untuk ice breaking atau misalnya kita ada game dan sebagainya, maksimalkan di inti Bapak Ibu. Kalau untuk penutup kan sedikit ya, hanya sedikit. Maksimalkan di inti. Kalau bisa ya jangan lebih dari 20 menit Bapak Ibu. Biasanya nanti untuk masuknya susah dia untuk uploadnya. Gitu. Oke. Berarti Ya, ya, kita harus ya Bu, pintar-pintar makasih Bu. ini ngatur waktu kayaknya. Ya. Begini saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu Ayo Bu Nari. Nah, mau ngajung ku Bu Nari. Jadi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah begini saja. Laksanakanlah prakteknya besok, berapapun waktu yang dibutuhkan, berapapun waktu yang habis, silahkan. Pokoknya Bapak Ibu yang penting ambil videonya nyaman. Pokoknya mau besok 1 jam, 2 jam, Iya Pak. enggak apa-apa. Ya kita takut mikirnya juga gimana kalau lama, gimana. Apa-apa. Yang penting ngirimnya 15 menit Pak ya. Iya takut. 15 sampai itu 30 menit. Oke. Nah setelah Jadi, itu misalnya Bapak Ibu videonya 1 jam misalnya. Video yang aslinya 1 jam. Nah, nanti kita bisa bisa edit. Kalau pakai Canva itu kan bisa dipercepat, yang secara otomatis berarti waktunya turun, atau bisa dipotong. Ya, jadi mengucapkan salam cukup gurunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kita cut. Nggak perlu kita videokan jawaban dari siswa misalnya. Terus kita ambil lagi yang ketika melakukan pretest misalnya, guru membagikan lembar soal misalnya, guru membagikan lembar soal kepada 3 orang, nggak usah semua orang, kita cut lagi, kita tempel 2 potongan ini kita tempel lagi. Kemudian ketika misalnya guru membentuk kelompok misalnya, guru menunjuk pembentukan kelompok, 1 kelompok sudah terbentuk, kita cut lagi videonya, kita tempel lagi bareng seperti itu. Artinya seperti itu juga bisa. Tapi kalau Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu seperti yang disampaikan Bu Ade itu lebih bagus. Tapi kalau memang Bapak Ibu tertekan karena harus mengkompres waktunya dari yang misalnya 2 kali 35 menit menjadi 30 menit saja untuk semua kegiatan, Bapak Ibu bisa pakai alternatif, kita mainnya di editing video, kita cut, kita tempel, kita jumlahkan begitu. Iya Pak. Tadi saya mencoba tadi sebelum pulang untuk dengan murid-murid. Kenapa saya bertanya demikian? Ternyata saya mengambil waktu untuk 10 menit untuk persepsi itu kelamaan ternyata Pak. Ternyata di situ hanya dapat 4 menit sudah selesai untuk persepsinya. Ya 3 menit lebih tadi. Iya. Jadi saya Ya, Bu. untuk kejelasannya ya berarti durasi waktunya bisa sampai 15, paling lama tuh 20 kalau misalkan paling lama. Kalau misalkan 20 menit. Ya Bu ada ya? Iya. Antara Bisa, 16 sampai bisa, Bu, 20 bisa. kalau misalkan. Iya, kalau Ibu tadi sudah mencoba persepsi hanya 3 menit itu nggak apa-apa Bu. Yang penting nanti ketika inti dimaksimalkan Bu intinya. Yaitu tadi kata Pak dosen mau misalnya membuat kelompok atau nanti misalnya ada presentasi kelompok, 1 kelompok aja presentasi sebagai contoh misalnya. Betul. Itu bisa Bu, maksimalkan nanti di inti ya Bu ya, nggak apa-apa. Cukup Bu, insya Allah kalau kita Iya Bu latihan Ade. dulu. Ya. Cukup insya Allah Bu. Ya Bu, makasih Bu Ade sebelumnya. Iya sama Ibu. Jadi pokoknya ada 2 alternatif Bapak Ibu. Alternatif yang pertama memang dimaksimalkan melalui proses itu, pokoknya videonya nggak dipotong-potong, dimaksimalkan 15 menit. Atau mekanisme yang kedua, Bapak Ibu pokoknya ngajar saja sesuai dengan RPP yang sudah dibuat, ngajar mau 1 jam, 2 jam enggak apa-apa, tapi nanti bekerja keras di editingnya. Nanti kita juga dampingi Bapak Ibu untuk editingnya. Nanti kita bisa gantian, kalau saya nanti yang bisa masuk saya, atau nanti Bu Ade juga Bu Ade bisa. Tapi artinya selama proses nanti editing, insya Allah saya siap dampingi Bapak Ibu, kita kerja bareng-bareng. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya Bapak Ibu, untuk editing kan sebenarnya Bapak Ibu bisa. Yang penting Bapak Ibu ada laptop, jangan pakai HP. Kalau HP saya nggak bisa.
pakai laptop. Iya Pak. Itu enak sekali kok, tinggal Oke. potong-potong gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak bisa tertekan dengan dikejar-kejar waktu. Takutnya nanti Bapak Ibu ngajarnya buru-buru, dicepetin, siswa mau Nggak tanya, fokus lagi. jangan bertanya kamu kan gitu. Kita fokus dengan waktunya. Nggih, Iya. Pak, nggih. Aduh, kalau begini Pak jadi takut kehilangan Bapak ini sama Ibu Iya. Ade. Bu Ade, mereka ini modus Bu Ade, modus ini. Lapangan ini modus. Oh iya Pak, ini juga terkait berarti kita nanti di PPL 2 itu ganti dosen kita Ya. Pak ya. Ganti Bu. Tapi Dosen Jangan karena kita- sama maksud saya untuk PPL 2 modul dan ajarnya PPL 3 tetap ganti sama. dosennya. Tapi tetap Insya modul Allah. ajarnya itu sama. Coba Bapak kalau Ibu Bapak dosen Ibu dosen dari- aja yang PPL 2, 3 itu. Bu Ade. Modus ini Bu, modus Bu Ade. Hati-hati, Bagiannya Bu Ade, masing-masing. modus Bu Ade. Iya ya. Aku mau nanya. Pak, izin sholat dulu Pak. Enak kita diskusi Pak. Iya Pak. Bu, silakan. Silakan Bu Nurmi. Ya. Bapak Ibu yang mau Izin bertanya sholat lagi dulu. silakan. Ya. Oke. Untuk pertemuan kedua ini memang memfasilitasi Bapak Ibu untuk bertanya, kita sharing persiapan Bapak Ibu untuk praktik besok begitu Bapak Ibu. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan kita sharing bareng-bareng Bapak Ibu. Iya Bu. Sekedar sharing Bapak Ibu. Kalau saya dulu ini iya. Kamera jangan diletakkan di belakang cahaya, di depan cahaya. Jadi kalau misalnya cahayanya di depan, maka kameranya jangan berada berhadapan dengan cahaya karena Bapak Ibu pasti nggak kelihatan. Jadi kamera harus di belakang cahaya. Gitu. Aduh ya Allah. Cahaya harus ada di belakang kamera, mohon maaf misalnya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa periksa kembali Oke. gambarnya udah jelas atau belum. Kan begitu. Oke. Nggih. Insya Allah siap mie ayam untuk teman yang memvideokan. Untuk kami ada nggak Pak? Untuk kami. Insya Allah. Kejauhan. Tunggu kita dari sudah. PPL 2 ini sama aja dia Bu ya. Maksudnya sama aja alurnya modul seperti ini juga sama kita. Iya. Nggak ada tambahan. Maksudnya walaupun kita sudah beda dosen, tetap aja sama gitu arahannya seperti ini. Sama, Iya. sama. Sama Bu, sama. Makanya PPL 2, kenapa- MA 2, terus nanti kenapa nggak ininya dilanjutin untuk lagi gitu, PPK-nya Pak, kalau siklus memang 2. sama. Nanya Bu, Pak. Tuh. Kemarin saya sempat lihat itu contoh video PPG yang tahun berapa itu, tahun awal kayaknya. Apa besok kita juga harus seperti itu? Maksudnya dalam artian saya lihat yang dicontoh itu dia pakai kayak pembukaan gitu, Bu. Kayak perkenalan lingkungan sekolah misalnya atau ya seperti itu Bu. Sebelum mulai ke inti dia ngajar itu Bu, video pembelajarannya apa harus seperti itu atau bisa kita langsung ke prakteknya saja gitu, enggak mesti harus pendahuluan untuk perkenalan lingkungan seperti apa gitu Oh, Pak. iya. Iya, enggak Kalau perlu, untuk Bu. yang PPL ini, Bu, kalau untuk yang PPL ini langsung, Bu. Langsung saja sesuai dengan yang di RPP ya. Kalau untuk yang pendahuluan itu nanti kita ada video satu kali lagi kalau nggak salah ya, apa ya, lupa saya. Oh, Mungkin Kita itu nanti- Bu, yang lengkap katanya. Iya, mungkin ya. Iya. Ya nanti sebelum itu kita ada itu untuk pakai perkenalan memang Bu, untuk yang terakhir video satu kali lagi itu perkenalan memang. Tapi itu Oh, hanya gitu. memperkenalkan diri dan LPTK seperti itu. Kalau untuk yang PPL ini tidak. Langsung Tidak, seperti RPP-nya langsung. aja. Oh ya, soalnya Ya. saya lihat di video di YouTube itu begitu Bu, makanya Allah harus Ya, ngerangkai mungkin sudah kata-kata jelas. dulu gitu maksud saya Pak, Bu. Iya, enggak. Nanti itu kan memakan waktu, Bu. Kita fokus di RPP-nya aja. Oh Iya, iya, betul. iya, iya, iya. Iya. Terima kasih Bu, Nanti, Pak. nanti di akhir mungkin ada milih salah satu antara modul 1, modul 2 untuk kemudian dipilih untuk Iya, betul. dijadikan sebagai ini apa namanya proyek utamanya lah bahasanya. Nggih, nggih Pak. Tapi pokoknya Sudah. Bapak Ibu jangan mikir kejauhan Iya, dulu. kalau nggak salah. Nggih. Ini Bu Eli jauh sekali nih. Bu Eli, Bu Nurmi, Bu Eliza, Bu Hafida, Bu Sri, semua jangan berpikir jauh dulu. Pokoknya
laksanakan yang dalam waktu target kita yang di depan ini aja. Nanti kalau berpikirnya kejauhan nanti malah Ibu down. Ibu memikirkan sesuatu yang belum Ibu kerjakan. Belum pas. Iya. Bapak memikirkan apa yang belum terjadi, kan nanti malah tambah kok beban saya banyak benar gitu. Pokoknya step by step aja Bapak Ibu, step pelan-pelan saja. Yang penting sampai tujuan kita. Iya. Siap, Pak. Tiang sedikit mungkin Bapak Dokter, Ibu Amam, untuk sedikit izin bertanya. Ini terkait dengan PTK ini Bapak, kira-kira ada nggak bentuk di siklus pertama ini, ada nggak bentuk kerangka pasti yang harus kita lakukan begitu? Mungkin itu saja pertanyaannya. Oke, begini. Tapi di siklus model 1 ini belum, atau model ajar 1 ini kan belum diminta laporan PTK, sudah? Ya, Bapak Ibu ya? Belum sih Bapak, tapi untuk nanti di kegiatan PPL 3 nih, di P5 dan P4 nih, di sana tempat penilaiannya Bapak, dari siklus 1, 2 sampai dengan yang akhirnya begitu. Kami masih ngambang tentang ini, yang apa yang harus kami lakukan begitu. Tapi dapat sedikit gambaran dari Bapak tadi tentang yang 2 itu antara guru dengan siswa itu, tapi bentuk kerangka yang pasti yang ingin kami ketahui itu loh Bapak. Karena ini bentuk penelitian begitu. Yes. Step by step-nya gitu maksudnya ya, Pak Surya. Iya, Bu. Tahapan-tahapannya, Pak. Sebentar saya cek dulu di langkahnya sudah ada belum. Review, persiapan praktik, pelaksanaan praktik, editing video. Oke, dari hari ke-6 upload video sama laporan PTK siklus 1. Nah, itu Bapak. Oke, ada Bapak Ibu. Oke, berarti di siklus ini ada. Ini Bapak Ibu, sudah. Bapak pokoknya sekarang hari ini di hari ini hari kedua, hari ketiga besok Bapak fokus saja dulu ke praktik sama membagikan observasi kemarin, lembar observasi kemarin yang penting harus terisi. Nanti setelah upload video, nanti saya akan kirimkan format bantu Bapak Ibu untuk mengisi atau membuat laporan PTK-nya. Oh, terima kasih Bapak. Itu aja ada. Ini jawaban pasti. Alhamdulillah. Tapi hanya terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Tapi hanya untuk siklus 1 Bapak Ibu ya. Nggih, Pak. Oke. Alhamdulillah. Ya Pak, barakallah. Sama-sama Ibu. Nanti di siklus 2 kan juga harus membuat laporan, nanti pakai itu lagi nggak apa-apa, tetapi nanti disesuaikan dengan yang modul ajar 2 Bapak Ibu ya. Siap. Nanti siapa insya Allah. Ini siklus 1 perencanaannya bagaimana, kemudian pelaksanaannya bagaimana, kemudian evaluasinya bagaimana, refleksinya bagaimana, muncul kembali lagi nanti akan saya buatkan anuannya aja, formatnya aja. Iya, Bapak. Makasih Pak. Berarti kehilangan Bapak. modus sini. Saya enak diskusinya Pak, beneran. Oke, berarti ada dua kewajiban saya. Satu berkaitan dengan tadi form aktivitas belajar, sama 2 adalah form untuk laporan PTK ya Bapak Ibu ya. Ya, alhamdulillah ya Allah. Oke, baik Bapak Ibu. Gimana Pak Asror? Takut kehilangan enggak? Takut. Bu. Bukan saya aja Pak. Tapi sudah ditentukan sama LPTK seperti itu ya, kita nggak bisa apa-apa Bu. Iya sih. Karena di PPL 2 sudah ada di sana tercantum nama dosen dengan modulnya. Jadi ini Bapak Ibu, artinya nanti di PPL 2 ya insya Allah saya yakin dosen dan guru pamongnya juga insya Allah juga lebih baik dari kami ya Bu Ade ya. Dari awal kita dapat orang yang baik-baik memang Pak. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi hal-hal yang lain. Kamera sudah dapat Bapak Ibu? Insya Allah Pak. Oke, saya cek satu-satu aja ini. Saya enggak ini. Kamera HP Pak.
Oke, Bu Hafidah. Siapa? Bu Hafidah, kamera sudah oke ya Bu Hafidah ya? Ya, insya Allah, Pak. Pakai kamera HP Bu ya? Iya, Pak. Ya, kemudian pencahayaan atau ruangannya sudah ditetapkan Bu, ruangannya di mana? Sudah, Pak, sudah. Ruangannya Oke, Tapi punya media-medianya sudah. ya itu terlalu terang kayaknya, Pak. Gimana ya? Takutnya enggak ini deh. Hasil Pantulan gambarnya cahayanya. begitu. Yang penting moncong kameranya nggak berhadapan langsung dengan cahaya, Bu. Jadi harus iya. dia harus kameranya membelakangi cahaya. Ya, silau dia pasti. Iya. Sama kayak kita melihat matahari kan silau, kamera juga silau kalau Iya, Pak. melihat cahaya yang terang. Oke, Iya. medianya udah siap ya Bu Hafizah ya? Insya Allah, iya Pak. LCD. Oke. Perangkat pembelajarannya oke Bu? Insya Allah sudah, Pak. Oke. Selesai. Bu Nurmi masih sholat ya? Bu Sri Sukmawati? Iya, Pak. Alhamdulillah tripod ada. Oke. Proyektor ada. Kamera sudah, laptop. Oke. Kelas juga sudah ditentukan. Alhamdulillah kayaknya bagus. Itu yang belum ada Pak mic. Oh, mic itu ya yang kecil ya. Bu Hafidah Mungkin juga nanti. mic-nya juga disiapkan ya Bu Iya. Hafidah ya? Oke. Oh iya Pak, kita enggak Pak, Insya Allah Nyari mungkin dulu. ada katanya di sini yang Saya jual. belum. Ya, diusahakan, Bu. Di Iya, sini iya. ada katanya yang jual. Kata saya tanya anak-anak muda tadi ada kan. Biar hasilnya lebih maksimal lah. Ibu Ya, kalau betul. misalnya ada tempat beli dan kejangkau, maksudnya tempatnya kejangkau, saya sarankan untuk yang mic-nya beli Bapak Ibu, beli dulu lah, kita berkorban dulu, beli dulu. Tapi kalau memang tempatnya susah, jauh dari tempat belinya, dari tokonya, Ibu bisa sambil HP-nya disakuin. Pakai HP, dibuka rekaman suaranya, terus dikasih taruh di saku depan. Pakai headset gitu Pak. Caranya pakai headset. Ya, tapi nanti agak repot editnya. Nanti harus menyesuaikan antara gambar dengan Dengan rekaman. suara. Gambar rekamannya terpisah. Iya. 2 kali kerjanya itu harus itu. Betul, 2 kali kerja. Ya, itu harus ahlinya Pak ya. Nanti Nggak boleh belajar yang sama-sama lain. kita belajar. Kita belajar, Sama Bu. kita belajar. Yang ngatur di pengeditan. Ya, Iya. nanti sama-sama kita belajar. Yang kaleng-kaleng kayak kita ini aduh nanti. Bisa, Bu, Kaleng bisa. bekas. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa. Bisa. Belum ada yang Ya. anunya itu Pak. Ini kita di tahapan kaleng, Bu. Insya Allah berubah Ya, jadi nanti kalau Pavlin sudah besok. jadi kaleng baru ini nanti. Oke, Daur ulang. Bu Sri Sukmawati siswanya udah, ruangan sudah, oke, perangkat oke ya Bu ya. Insya Allah sudah Pak. Ya, saya sudah tambahkan tadi Pak di perangkat karena belum saya upload. Kemarin belum ada, saya belum masukkan media itu apa sih? Proyektor, Oke. alat ya sekarang sudah. Karena sudah tadi mau pastikan ada dulu Pak tadi. Hmm. Alhamdulillah Model sudah. Saya juga gitu, Pak. model pembelajarannya sudah Bu ya, langkah-langkahnya sudah tercantum di kegiatan inti ya. Dua saya pakai Pak yang kemarin tuh saya bilang hanya apa apa sih kemarin saya sudah pakai TGT yang sekarang ini Pak. Oke, berarti oke Bu, berarti langkah-langkahnya sudah Bu ya. Iya iya Pak. Oke. Bu Nafisa? Iya, Sorry Pak. Bu Nafisa sudah? Iya, insya Allah, Pak. Siswanya sudah? Kelasnya sudah? Iya, Pak. Kamera, tripod, Iya, Pak. mic. Oke. Mic-nya belum. Nanti cari dulu. Oke. Tadi sempat nanya-nanya. tapi Saya belum lagi ada di nyari ini, sini. Bu. Saya benar-benar jauh dari kota, Pak. Ya Allah. Oke, Bu. Oke. Perangkatnya sudah fix juga Bu ya, modelnya sudah oke, langkah-langkahnya sudah ya Bu ya, dipahami Bu Iya, ya. Pak. Iya. Oke. Bu Gamaliah sudah Bu ya? Ini aja Pak mau tanya sedikit untuk asesmen itu untuk soal Alhamdulillah itu sudah, Pak. cukup 5 aja ya Pak ya soal Pak ya. Enggak apa-apa Bu, 5 aja cukup. Iya, saya juga pakai 5, Pak. Iya, enggak Iya apa-apa. iya. Enggak apa-apa. Karena kita terbatas waktu juga. Iya. Bu Iya, Gamaliah, mic-nya sudah ada Bu Gamaliah? Untuk mic-nya belum ada, Pak.
Oke, karena agak kesulitan nanti kameranya jauh, jadi mohon suaranya bisa masuk. Kalau memang nggak bisa benar, maka HP dikantongin di kantong depan sambil dihidupkan perekam suaranya. Oke, Iya, iya, Pak. siswanya sudah fix Bu ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Perangkat pembelajarannya juga sudah Bu? Iya, sudah, Pak. Oke. Pak Khairul, oke Pak Khairul? Oke, Pak. Oke. Apa kekurangannya Pak Khairul? Masih di modul ajar itu untuk memperbaiki lagi sesuai dengan instruksi Bapak tadi itu untuk asesmennya itu. Soal-soal itu karena Tiang sudah buat seperti yang Tiang sampaikan tadi. Kalau yang lain insya Allah sudah siap, semuanya sudah ada. Soalnya Bapak udah buat kan Pak? Enggak, sudah, tapi kan Tiang jabarkan di sana asesmen awalnya menggunakan ini. Nah, masih menggunakan itu di modul ajar Tiang, Pak. Belum Tiang edit. Oke. Tinggal Tiang edit itu saja. Oke. Bu Eliza? Ya, Pak. Apa kekurangannya, Bu Eliza? Ya, Pak. Sudah oke? Insya Allah, Pak. Mic sudah ada? Insya Allah ada. Insya Allah ada, oke. Perangkat pembelajaran oke, modelnya, langkah-langkahnya? Iya, insya Allah, Pak. Oke. Sebentar saya kirim, Pak. Oke. Bu Nur Hidayah? Sudah, Pak. Oke. Sudah tadi itu, Pak. Wah, ini Sudah dia rekam juga, Pak. Sudah ngerekam tadi itu, Pak. Bu Nur Hidayah. Dia, Pak. Dia majukan. Tapi tunggu kita, Bu. Oke. Nanti kita belajar sama untuk ya, Pak. mengedit. Tapi nanti kekurangan dan kelebihannya saya sudah pasrah, Pak. Gimana? Sudah rekam tadi itu, Pak. Ini kalah sebelum bertanding ini, Pak. Iya, yang penting apa yang itu sudah saya mau kayak proyektor apa itu sudah tadi saya aplikasikan di situ, Pak. Oke, Pak Iwan oke ya, Pak Iwan ya? Masih belum balik ini, Pak. Kayaknya. Wirid dan zikirnya panjang ini. Mungkin, Pak. Ya, Pak Iwan ini wirid dan zikirnya panjang ini. Iya. Kalian mau cari alat semua itu, Pak. Bu Muizah, oke Bu Muizah? Mic-nya belum, Pak. Oke, perangkatnya tapi oke Bu sudah ya? Tadi kayak gitu, Pak. Kemarin kan belum saya cantumkan LCD sama proyektornya, Pak, di perangkat. Oke, cantumkan Bu ya. Iya, Pak. Oke, kemudian soal-soal sudah Bu ya, sama langkah-langkah model pembelajarannya? Iya, yang kayak tadi itu, Pak. Oke, Bu, yang penting sudah, Bu. Tadi Ibu kan yang ngirim pakai GI tadi, Bu ya? Enggak, pakai apa, Pak? Group investigation. Iya, Pak. Oke. Investigation, grup investigation itu. Oke, soal-soal udah ada, Bu ya? Udah cuma 5, Pak. Oke. Bu Nurmi? Sudah, Bu Nurmi? Bu Nurmi. Ya, Pak. Iya, Pak. Perangkatnya sudah, Bu ya? Insya Allah, Pak, untuk perangkatnya hanya saja masih saya benahi. Ini sembari saya benahi nih, Pak, untuk persiapan besok juga. Oke, Bu, kalau misalnya Ibu ini bisa bisa perangkatnya bisa sambil dikirim ke saya lewat grup atau lewat pribadi, nanti sambil saya cek Bu ya beberapa kekurangannya Bu ya. Sudah masuk sih, Pak, sebenarnya itu. Di japri ke Pak dosen Ya. Bu Nurmi biar nanti Atau dikirim lewat grup kita nggak apa-apa Bu. Artinya sebelum Enggak, saya diupload. japri saja nanti, Pak. Biar saya japri Kita saja. japri, biar Pak, Bapak langsung biar tunjukkan, kita letak kekurangannya di mana. Iya, Pak, japri. Oke. Ya, biar Bapak menilai letak kekurangannya di mana, Pak. Itu maksud saya. Atau nanti bisa pakai menu tugas di LMS Bu biar teranu. Nanti saya konfirmasi lagi di grup Bu ya. Iya, Pak. Iya, Nggih, Pak. Pak. Nggih. Ya, Oke. Pak. Itu saja Bu Ade. Monggo, ada lagi tambahan? Cukup Pak. Sudah. Kawan-kawan kayaknya semuanya udah siap ya Bapak Ibu. Bismillah. Semoga dimudahkan Insyaallah, besok insyaallah. Ibu. Doanya, Pak, Bu. Iya, Pak Pro, masih nih Pak, saya masih bertanya tadi saya sempat keluar, tadi saya nggak dengar terkait masih penggunaan untuk mic besok Pak.
apa memang pada saat kita mengajar itu, yang kebetulan kemarin untuk mic Nggak ada itu tuh suaranya, sudah Bu rusak, Nurmi. kita adanya mic genggam. Apa memang kita menggunakan mic genggam besok sambil kita mengajar atau gimana, Pak? Mau konser, Bu. Nah, maksudnya Nggak ada mic suaranya, kita Ibu Nurmi, nggak ada ini sinyalnya ya. Nurmi mau Oh, iya. konser. Di Sinyalnya. kami Bu Ade bagus suaranya. Oh, Mungkin di Bu ada yang oh gitu Tapi ya. suara Bu Ya, Ibu Ade Ade juga sendiri bagus di mungkin ada kita. suaranya Bu Nurmi. Oh gitu. Iya. Iya. Di kami putus-putus. Oh iya, Pak. Sinyal mungkin Bu karena jauh ini. Iya ya. Iya. Pak Prof. Enggak, maksud saya mungkin alangkah baiknya tidak menggunakan mikrofon, Pak. So kemarin pas saya coba video, saya mencoba untuk pertama kali saya PPG ini, saya mencoba untuk video, tampak kami menggunakan mic, itu suara kita di YouTube itu, di video itu besar. Sekalipun kita ambilnya itu jaraknya agak jauh, masih kedengaran suara kita. Oke, Itu begini. maksudnya, tanpa menggunakan mic. Oke, Bu, begini Bu. Suara Ibu ini juga volumenya kayaknya apa ini? Kalau suara perempuan sopran apa barito ini? Oke, ini Bu Nurmi, Mas, kalau memang tanpa mikrofon suara Bu Nurmi nanti dicoba dulu, kameranya taruh belakang, Bu Nurmi coba sambil menjelaskan sedikit saja. Kalau misalnya kedengeran, tidak apa-apa Bu. Tapi kalau nggak kedengeran, kalau memang Ibu susah nyari mikrofon atau apapun yang sifatnya wireless, Ibu ada pengeras suara di sekolah? ada. Oke, enggak Ada. apa-apa. Pakai Genggam pengeras suara yang kecil, tapi volumenya disesuaikan Bu ya. Artinya jangan sampai ketika direkam suaranya mendominasi gitu Bu ya. Nah, itulah maksud saya, Pak. Kemarin kita juga pernah mencoba seperti itu. Pas menggunakan mikrofon itu, pengeras suara itu, suara saya itu kok, bro, kayak keluar besar begitu. Padahal enggak begitu suara Ya saya. keras sekali suaranya, Pak, besar suaranya. Ya. Ya, insya Allah kalau suara Padahal Berarti gini kayak Bu. enggak begitu besar gitu, Pak. Ya Bu. Volumenya berarti dikecilin Bu. Volumenya dikecilin Bu. Volumenya dikecilin. Volume speakernya dikecilin. Oh iya, iya. Oke, pokoknya Ibu sesuaikan aja. Dan Ibu saja volume pengeras suaranya supaya nggak benturan gitu. Nggak kekerasan. Terus yang kedua, Pak Prof, ini Bu Ade, karena memang besok kita mengajarnya itu dengan langsung seperti kita mengajar biasa, Pak Prof ya. Ya, biasa kalau kita mengajarkan dengan menggunakan buku paket atau kita mencatat sedikit di papan lalu kita terangkan misalkan. Iya. Ada dua alternatif yang ingin saya tanyakan ke Pak Prof. Alangkah yang lebih baiknya gimana? Apakah misalkan saya besok mengajar tentang sifat-sifat wajib bagi aula, apa perlu saya di situ pakai kertas karton besar, saya tempelkan semua sifat wajib 20 itu dengan pembagiannya, atau saya langsung menjelaskannya di papan, Pak? Itu yang ingin saya tanyakan lagi. Monggo Bu Ade. Oh ya lupa Bu, Ibu ngomong papan tulis, jadi saya juga baru ingat Bapak Ibu, karena kita ini mata pelajarannya ini mata pelajaran agama, jadi nanti disarankan memang awal itu Bapak Ibu jangan lupa menulis Bismillah dulu ya Bapak Ibu ya di papan tulis. Bismillahirrahmanirrahim kita tulis dulu di papan tulis. Setelah itu nanti papan tulis itu dibagi dua Bapak Ibu. Papan tulis kita garis dua pakai spidol gitu. Yang satu misalnya sebelah kanan Bu Nurmi tadi mau menempelkan karton itu bisa. Nanti yang sebelahnya lagi kita untuk menjelaskan di papan tulis nggak apa-apa Bu Nurmi itu kita natural banget malah seperti itu malah. Tapi jangan lupa nulis Bismillah ya Bapak Ibu ya. Insya Allah Bu Ade, makasih. Bagaimana dengan kita yang pakai LCD Bu? LCD kan nanti dipantulkannya ke layar atau ke papan tulis Bapak Ibu? Di papan tulis Bu. Ditempel di papan tulis dia. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya di papan tulis kan dia proyektor itu tidak non-stop terus hidup ya kan Bapak Ibu. Sesekali mungkin nanti ada saatnya kita juga menggunakan papan tulis, nggak apa-apa Bapak Ibu, bisa. Nggak apa-apa. Soalnya, mohon maaf Bu, begini. Kebetulan saya kan berdua di sini yang di MA yang dapat PPG dengan mata pelajaran yang berbeda, tapi kemudian besok kita janjian mau berdua gitu yang untuk besok pagi.
Jadi kayaknya untuk layar LCD-nya itu akan tetap dipasang gitu di papan tulisnya gitu loh Bu. Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Dulu saya juga seperti itu, Bu. Jadi kalau kita menggunakan papan tulis ya nanti kita bagi dua itu, Bu. Papan tulisnya kita bagi dua. Kalau misalnya media karton tidak kita pakai, itu untuk sebelahnya itu untuk proyektor, Bapak Ibu. Yang sebelahnya lagi bisa untuk apa namanya? Kita kalau misalnya mau menulis di papan tulis nggak apa-apa bisa. Kan kalau kita proyektor tidak sebesar papan tulis kan Bapak Ibu, biasanya dia agak Iya, kotak ya, disesuaikan. nggak terlalu Iya. besar Iya, iya, gitu. Itu iya, maksud Bu. saya Bu, apa namanya? Untuk layarnya itu lumayan besar itu Bu. Kayak Enggak, papan tulis besarnya kan yang putih disesuaikan besar. Ibu. Ya, Kalau sudah habis zoom zoom pembesarnya itu, ya Ibu dekatkan lagi proyektornya menuju ke papan tersebut sampai papan tersebut terbagi dua begitu. Ibu yang sesuaikan. Ya dipaskan aja Bu sebelum, jangan terlalu dekat posisi proyektor dengan papan tulisnya, jangan terlalu dekat banget supaya tidak iya Bu, mohon maaf suaranya putus-putus. Bu El. putus ya. Iya putus-putus Bu. Bu Eliza, nanti ini aja Bu, untuk zoomnya, untuk proyektornya itu kan kalau proyektor didekatkan dia makin kecil, tapi kalau semakin dijauhkan maka semakin Iya, besar. maka semakin besar. Oh, gitu. Enggak, kan saya pakai itu loh Pak, apa sih namanya? LCD. Slide, apa sih namanya LED, Pak? Yang putih besar itu loh Pak. OHP, Bapak Ibu pakai OHP. Iya. Oh. Layarnya itu loh Pak, yang bisa digulung atau diangkat itu. Tapi kebetulan saya pakai yang ditempel di papan gitu loh Pak. Jadi kalau untuk menulis harus turun naik lagi untuk pasang gitu. Pakai remote nggak Bu? Enggak Pak. Jadi maksud saya kalau untuk menulisnya mungkin nanti agak ribet lagi, soalnya harus bongkar pasang gitu. Kalau nggak yang penggulungnya itu ditaruh di samping papan tulis nggak bisa Bu ya? Penggulung, oh iya. Ibu ini kan pakai layar yang digulung itu kan Bu? Iya. Ya kan? Nah, kalau ditaruh di samping papan tulis bisa nggak Bu? Jadi papan tulisnya tetap kelihatan. Atau begini mungkin Pak ya, sebelum kita nulis dulu baru kita turunin layarnya, soalnya dia nyambung sama papan tulis Pak. Kita gantung dia di papan tulis itu loh Pak, maksud saya. Oh gitu Bu ya? Iya. Kalau nggak pakai itu kan nggak apa-apa sih Bu. Langsung si proyektornya itu tembakan langsung di tembok apa di papan tulis. Jadi ketika sudah nggak dipakai tinggal matiin, kita bisa nulis di papan tulis. Iya. Waalaikumsalam. Ya Pak, terima kasih Pak. Nanti coba saya lihat dulu ininya lagi Ya. Pak. Ya dikondisikan lah Bu Eli. Papan tulis Saya cek lagi Pak. papan tulis harus terlihat Bapak Ibu. Gladi bersih. Iya, papan tulisnya harus ada itu. Ya. Lebih baik begitu aja mungkin Bu Eli, langsung ke papan tulis. Soalnya teman saya PPG ini istrinya Pak Kepala Pak, jadi Oh, banyak rasa sungkannya ini. mungkin sama gitu Pak. Berat ini mah. Berat ini saingannya Bu Eli ya, terus ngalah ya Bu ya. Beratnya saingannya. Semangat Bu Eli, semangat. Ini politik dinasti ini dinasti. Buka Aluna Suryatna. Salah saya Bu Pak, Elinya salah jadi saya sih. was-was. Kalau Semangat, Bu bahasa Eli. Bimanya itu Bu Eli ya, kelembo ade. Bu Ade. Bersiap untuk mengalah. Ade, ada lagi Bu Ade? Sudah cukup Pak, sudah cukup. Baik Bapak Ibu yang lain silakan ada lagi sebelum kita tutup supaya Bapak Ibu bisa persiapan Bisa istirahat. tidur lebih awal, mau cari mic dan segala macam. Nggih. Ya mau cari Itu rencananya ini Bapak. Kebetulan sore hari ini Iya, kita Pak, mau kembali ke cari sekolah. itu dah yang penting ini. Kita untuk persiapan untuk besok, Pak. Karena masih ada. Baik. Oke. Betul. Baik, nanti Bapak Ibu apa namanya segala macam sesuatu nanti bisa dikomunikasikan lewat grup bisa, lewat
Saya lewat grup aja lah Bu, lewat grup aja ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Japri kayaknya nanti malah Iya Pak, soal banyak kan. Iya Pak, ya Pak. Kita tunggu deh itunya Pak, template yang mau dikirim tadi yang baik ya Bu. Nanti bisa lewat grup atau lewat diskusi grup diskusi kita di LMS. Bu Ade sekarang HP-nya di grup sudah ada ya Bu Ade ya. Baik. Lewat SMS saja Pak. Kalau di grup nanti itu nggak enak gitu sama Baik, yang nanti sama kita dosen-dosen komunikasi lain. Bapak Ibu. Sama. Ya, aja Atau Pak Asmar masukin aja ke grup Akidah 1. Yang penting ada nomor HP-nya Bu Ade. atau gini aja dikirim ke Pak Asron, nanti Pak Asron yang ngirim ke grup gitu Pak. Pokoknya di grup besar kita aja Bu, yang ada dosen yang lain juga, yang ada dosen yang lain juga. Nanti takutnya ada sesuatu nanti nggak enak. Iya. Itu juga Ya yang Pak, jangan. ya Pak, ya Pak, ya. Jangan malu-malu, nggak apa-apa, kirim aja nggak apa-apa, jangan malu-malu. Ya Pak, ya. Malu bertanya sesak napas Bu. Lagi ya. Oke. Bagus sekali endingnya Pak. Baik Bapak Ibu semua. Di jalan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Ade Mutahharoh yang saya hormati, saya rasa untuk hari ini persiapannya sudah 90% lah, artinya Bapak Ibu siap untuk praktik besok. Beberapa hal juga sudah terpenuhi tadi. Mungkin kekurangannya adalah di wireless atau mic wireless itu, sama perangkat juga tadi langsung diperbaiki. Oke, semua oke. Model pembelajaran juga sudah mulai diterapkan semua, tercantum dalam apa namanya perangkat. Jadi tinggal dilaksanakan. Semua yang sudah ditulis Bapak Ibu di modul ajar, itulah pedoman Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran. Jadi nggak usah nyari pedoman yang lain, pokoknya laksanakan sesuai dengan Bapak Ibu tulis. Itu saja Bapak Ibu. Saya rasa demikian Bapak Ibu untuk pertemuan di hari kedua ini. Apa namanya, saya dan Bu Ade Mutahharoh mohon maaf kalau ada salah kata. Besok sudah tidak ada Zoom Bapak Ibu ya. Besok tidak ada Zoom sampai hari ke-6 tidak ada Zoom. Tapi bisa kita komunikasi lewat menu tugas atau lewat grup apa namanya, grup besar kita. Ini Pak, mau tanya satu hal Pak. Ya, Bu. Boleh kami bikin grup satu lagi, terus khusus untuk Bapak dosen dan Ibu Ade aja boleh Pak? Langsung di grup besar aja Bu, langsung di grup besar aja. Di grup besar Bu. Terlalu banyak mungkin anunya. Kita sudah banyak grup Bu Sri. Ya. Terlalu gemuk grup. Jumlah kontak dengan jumlah grup di HP saya sudah banyak jumlah grupnya Bapak Ibu. Sama Pak. Nggih. Lanjut Pak. Baik, Bapak Ibu demikian untuk pertemuan kedua ini. Saya dan Bu Ade, langsung aja Bu Ade ya, saya dan Bu Ade. Iya Pak. Mohon maaf, sampai ketemu di pertemuan 7 dan 8 secara online lagi. Online. Ya, kalau secara diskusi bisa kita besok sampai hari ke-6 masih bisa. Saya akhiri, Bapak Ibu sehat-sehat selalu. Jangan lupa selalu saya ingatkan, hadiahkan Fatihah untuk badan kita. Itu badan kita butuh itu. Butuh selain makan. Pak tadi, alhamdulillah. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Allahumma minkum ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Bu Ade, terima kasih. Terima kasih Pak. Sehat-sehat juga Bapak Ibu. Saya tutup Bapak Ibu. Ya Pak. Pak. Pak.